Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia, jumpa lagi dengan saya Iwa Ajipas. Kali ini di video ini saya ada di kediaman Ibu Dewi dalam rangka merekomendasikan request dari Saudara Anto yang pada video kami sebelumnya beliau request untuk dibuatkan tutorial tentang pembuatan kertas bungkus gorengan dari mulai proses hingga akhir. Artinya akhir itu gimana caranya nanti si pembuat ini bisa mendistribusikan kepada penggunanya langsung atau user-user yang sudah menjadi langganan Ibu Dewi. Untuk itu ikuti wawancara saya langsung dengan Ibu Dewi tentang pembuatan kertas gorengan tersebut. Baik mungkin nanti saya tanyakan ada beberapa ukurannya atau cara pembuatannya atau mungkin modalnya berapa, kemudian sumbernya juga dari mana, kertas-kertas yang menjadi bahan pembuatnya itu beliau dapat dari mana. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ibu Dewi. Oke, selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Pak. Ya. Ini Bu, saya mau bincang-bincang mengenai pada video yang lalu itu ada seorang netizen memberikan komentar kepada video kita tentang pembuatan atau tutorial pembuatan kertas-kertas yang dibuat Ibu Dewi nih. Oh iya. Itu beliau merequest ke saya di Iwa Ajipas. Beliau minta dibuatkan video tentang proses pembuatan kertas-kertas gorengan dari mulai awal pembuatan hingga sampai proses akhir pendistribusian kertas-kertas nanti Ibu kemana aja jualnya. Kemudian kalau langkah awal nih sebenarnya saya pengen mau tanya-tanya nih sama Bu Dewi, sebenarnya idenya awalnya gimana sih sampai Bu Dewi itu punya usaha seperti kok jadi pengennya ke bungkus gorengan gitu. Oh iya. Proses pembuatan kertas gorengan tadinya mulai seperti apa gitu. Nah kemudian di samping itu saya juga mau tanya nih nanti ini dalam pembuatan ini prosesnya seperti apa, kemudian dibikinnya tuh jadi berapa ukuran, kemudian 1 kilonya itu bisa menghasilkan berapa berapa kantong, ukurannya ada yang apa aja, apakah ada yang sedang, ada yang besar atau ada yang kecil. Nah kemudian masih banyak nih pertanyaan saya sebenarnya, ada juga mungkin yang mau saya tanyakan sesuai dengan requestnya Pak Anto tadi, netizen kita ini dapat sumber kertasnya juga dari mana, terus mungkin dari sisi finansialnya modalnya paling minim tuh berapa gitu. Gimana Bu? Yang pertama nih mau dijelasin seperti apa gitu? Jadi pertama, kenapa saya bisa jadi usaha gorengan? Jadi awalnya seperti ini. Saya itu belilah gorengan di tukang gorengan abang-abang keliling. Nah, saya menemukan nih tukang gorengan pakai bungkus seperti ini kan begitu ya. Nah, saya iseng lah bagaimana nih ternyata kok ini hanya kertas seperti ini bisa jadi duit. Nah, akhirnya kan saya mempelajarin karena saya tidak ada pengalaman untuk bikin kertas gorengan. Saya minta satu sampel ke tukang gorengan, saya lihat, saya buka ini bagaimana nih caranya membuat kertas ini kan begitu. Nah, setelah sampai rumah itu kertas saya pelajarin, saya buka dulu tuh kertas. Oh ternyata cara bikinnya seperti ini. Nah, akhirnya timbullah ide.
saya mengumpulkan kertas untuk produksi untuk kertas itu. gitu. Oh. Kalau untuk langkah-langkah awal tuh yang disiapkan tuh apa aja Bu? Biasanya bahan-bahannya? Bahan-bahannya kertas seperti ini ya. Kertas seperti ini. Ini buat ukuran yang gede ya Pak ya. Nah awalnya kita ngelemnya jangan satu-satu ya Pak ya. Harus kita goyang seperti ini nih Pak. Oh biar mencar gitu ya. Iya, setelah mencar nanti kita seperti ini nih. Pokoknya setelah mencar nih Pak ya. Diurutin Iya. gitu. Oh diurutin biar ada spasi. Iya, sekitar setengah senti lah Pak ya. Setengah senti spasinya. Senti. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita taruh di sini. Jadilah seperti ini nih Pak ya. Nah, ini kita oles lem. Oh berarti lemnya sudah disiapkan sebelumnya gitu ya. Nah. Ini lemnya bikin sendiri Bu? Iya Pak, lemnya dari sagu ya. Biar nggak terlalu kebanyakan modal. Kita pakai yang murah-murah saja dari sagu. Nah, setelah dilem kita sambung Pak. Kalau yang ini kan untuk ukuran jumbo ya. Kalau kita bahasanya ukuran jumbo, ukuran besar. Ini 2 kertas jadi satu. Nah. Jadi kalau untuk kantong yang besar butuh modal 2 kertas. 2 lembar kertas dijadikan satu. Nah, satu ikat saya jual itu satu ikat itu isi 100 lembar. 100 lembar saya jual biasanya harga 13.000. Oh, 13.000. 13.000 sampai 15.000 tergantung dari itu untuk ukuran yang besar, Bu? Iya, Pak. Oh iya, untuk ukuran yang besar. Ukuran yang besar harga 13.000 sampai 15.000. Sampai 15.000. Iya. Kalau yang kecil, Bu? Kalau yang kecil itu saya jual harga 8.000 sampai 10.000, Pak. Per ikat? Ya, per ikat isi sama 100 lembar. Oh, isi sama 100 lembar. Cuma bedanya kecil gede aja. Iya. Tapi kalau untuk yang kecil tuh prosesnya butuh berapa kertas, Bu? Kalau untuk yang kecil itu hanya satu kertas ukuran A4. A4? Iya. Oh, jadi kayak model kwarto gitu ya? Iya, kertasnya agak lebar, agak panjang ya, agak panjang. Kalau ini kan yang ukuran paling kecil ya, apa berapa sih ya? Yang segini kan standar ukuran HVS ya. HVS. Nah, kalau yang untuk ukuran kecil itu saya biasa pakai ukuran yang lebih panjang daripada ini. Oh, kalau ini A4 nih Bu nih, biasanya nih Bu nih, kita tahu nih ini. Oh ya. Ini A4. Kalau yang kwarto agak kecilan, HPS lah. Modelnya HPS, ada A4, ada yang HPS, itu yang biasanya yang kecil mah HPS gitu. Ini kalau ini A4 kayaknya setahu saya ya. Iya. Ini A4. Biasanya kalau yang ukuran segini juga bisa Pak, dibikin kecil seperti ini. Nah ini kan jadinya nih segini nih ya Pak ya. Nah segini ini bisa dipakai buat bungkus cireng Pak. Oh buat cireng. Kalau untuk gorengan itu kurang ini mulut lebarnya di atas ini kurang lebar, makanya kita harus bikin yang gede. Kalau untuk yang seukuran segini untuk biasa untuk cireng. Tapi kalau cireng kotak begitu bagaimana? Sama Pak. Sama. Bentuknya juga sama. Cireng tahu crispy pakainya yang ukuran segini. Kayak tahu bulat gitu ya. Ukuran yang segini. Kalau boleh tahu nih Bu, sumber-sumber yang Ibu dapat ini kertasnya dari mana Bu? Kalau kertasnya saya sudah punya langganan ya Pak ya. Jadi saya itu udah dianterin sama tukang gobang. Mungkin bekas-bekas skripsi lah ya Pak ya. Skripsi gitu Bu ya. Disertasi lah ya, bekas-bekas disertasi ya. Oh, diantar tuh Bu, diantar? Iya, diantar langsung ke rumah Pak. Kalau boleh tahu nih udah berapa lama Bu, Ibu? Saya menekunin ini itu dari tahun 2014 Pak. Oh, lama juga ya? Iya, dari tahun 2014. Sekitar 8 tahun ya? 2014. 10 tahun ya? Iya. 10 tahun, kurang lebih ya. Kalau boleh tahu Bu, modal awal waktu itu kira-kira kisarannya berapa Bu? Lagi awal-awal saya paling modal itu beli kertas itu 5 kilo Pak. 5 kilo. Di kala itu 1 kilonya
Harga kertas cuma 2.000 perak Pak. 2.000. Iya. Jadi kalau 2.000 itu dulu sih 2.000 sekilo. iya. Berarti kira-kira kalau untuk awal proses itu kira-kira 5 kiloan. Iya. 5 kilo ya. berarti sekitar 10.000 perak. Iya, awalnya dulu 10.000 awalnya ya. perak. Kalau untuk sekarang sih harga kertas kan udah sekilonya udah 3.500. Jadi kalau 10 kilo itu 35.000. Nah, itu bisa jadi kalau untuk ukuran segini bisa jadi 10 ikat. Oh, 10 ikat. Iya. 10 ikat berarti kalau misalkan kali 100 ya? Iya. Oh, berarti 1.000 lembar, Bu ya? Iya. 1.000 kantong. 1.000 kantong. Oh, iya, itu iya, jadi iya. 10 ikat. Nah, satu ikatnya itu biasanya kan saya jual 13.000 lah ya. Ambil minimnya aja lah 13.000. Jadi kan lumayan ya Pak ya. Ya. Jadi duit 130. Lumayan ya. Per 10 kilo. Ya. Ya daripada anggur lah Pak ya, iseng-iseng. Betul. Bisa buat jajan anak-anak. Tapi prosesnya berapa lama tuh Bu? Kalau untuk satu hari itu bisa jadi berapa ikat gitu? Satu hari saya sendiri bisa sampai 10 ikat Pak. 10 ikat. Oh lumayan ya. Iya. 10 ikat kali 13.000 udah 130.000. Iya Pak. Lumayan kalau kali sebulan. Iya. Udah berapa Bu? Ya lumayan. Ini ngomong-ngomong saya diminum dulu Bu, kopi Bu ya. Enggak. Aduh. Ini kalau saya lihat sih prosesnya kalau mungkin belum terbiasa agak rumit juga Bu ya. Ya kalau untuk yang belum biasa mungkin agak lama Pak. Tapi kalau untuk yang sudah biasa kayaknya udah lihai ya. Tapi polanya kayak bikin itu ya, kayak bikin apa? Baju orang-orangan gitu. Ya, seperti itu. Ya inilah nih netizen nih boleh lihat nanti polanya seperti ini. Ini belum pengeleman akhir, nanti mungkin ada terakhir nih dikasih lem ujungnya, nanti ditekuk 2 kali. Ini udah bisa jadi nih. Ini saya belum biasa soalnya nih. Ini ditekuk begini, nanti dilem sisi ujungnya sedikit. Nah nanti langsung ditekuk begini. Ini udah proses jadi tuh. Nanti tinggal kita beresin per lembarnya. Nah ini udah ada yang jadi nih. Nah, jadinya seperti ini nih, sobat nih. Tuh. Ini yang udah jadi. Ini untuk ukuran yang boleh dibilang jumbo. Nah, ini ukurannya satu ikat ini bisa plus minus sekitar 100 satu ikat. Dijual dengan harga plus minus antara 13.000 sampai 15.000 rupiah. Nih untuk para sobat yang mau mulai usaha mungkin kebingungan, punya modal tapi nggak punya keahlian, ini nanti bisa belajar di tutorial saya di video ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Kalau kita tekunin ini hasilnya lumayan. Jadi satu ikat ini terdiri dari 100 bungkus. Per ikatnya itu harganya 13 sampai 15.000 rupiah. Nah nanti mungkin masih banyak yang saya tanyakan ke Ibu Dewi, terutama nanti mengenai mungkin setelah proses ini kita akan tanyakan mekanisme penjualannya kepada langganan-langganan beliau yang ada di seputar mungkin pemasarannya tidak jauh dari rumah Ibu Dewi, ya paling jauh mungkin 5 sampai 10 kilo lah. Nah, itu beliau ini udah punya langganan banyak gitu. Ini untuk yang awal, ini untuk yang besar. Nanti mungkin saya akan lebih kasih penjelasan lagi untuk ukuran yang agak kecil. Oke
Oke, untuk yang selanjutnya mungkin ini ada proses yang tadi seperti saya katakan di segmen awal. Yang pertama mungkin kita buat untuk yang besar karena kita memproduksi dua ukuran, yang besar dan yang kecil. Nah ini mungkin Bu Dewi akan tunjukkan gimana proses pembuatan untuk kantong yang ukurannya yang lebih kecil. Ayo kita lihat. Kalau untuk yang ukuran kecil kita butuh cuma satu kertas, Pak. Jadi kita nggak harus nyambung seperti tadi ya, prosesnya lebih gampang. Kita cuma tinggal lebih simpel ya. Ya, lebih simpel. Nih lihat pemirsa, itu mungkin kalau yang kecil nih lebih mudah dari yang besar karena hanya menggunakan satu lembar kertas, cuma mungkin prosesnya hampir mirip dengan yang proses yang besar. Untuk masalah pengelemannya sama, polanya juga sama, cuma dia tidak menggunakan dua kertas, hanya menggunakan satu kertas nih. Prosesnya lebih mudah dan lebih cepat, jadi mungkin lebih bisa kalau yang sudah biasa bisa menghemat satu hari kalau lebih efisiensi waktu. Satu hari kira-kira dapat berapa kalau yang kecil, Bu? Kalau yang kecil begini saya biasa satu hari bisa dapat 20 sampai 25 ikat untuk ukuran kecil. Kalau untuk ukuran gede saya biasanya tuh 10 sampai 13 ikat. Berarti sekitar 2 kali lipatnya dari yang besar. Ini cuma mungkin kalau misalkan buat netizen yang belum pada tahu, yang kecil ini harganya lebih murah dibanding bungkus yang besar. Karena memang dari sisi bahan juga lebih tidak banyak menggunakan kertas, artinya hanya satu lembar. Cuma mungkin dia ikatan sama, jumlahnya 100, cuma harga kita bedakan karena mungkin dari sisi penggunaan kertas tidak banyak. Untuk harga per ikatnya yang kecil ini dibanderol dengan harga berapa, Bu? 8.000 sampai 10.000. 8.000 sampai 10.000 dengan jumlah ikatan, satu ikat itu 100 lembar. Jadi dengan yang besar itu bedanya bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 perak. Nah, kemudian saya juga mau tanya ke Ibu Dewi ini, untuk masalah pemasaran produknya itu meliputi apa, maksudnya apakah sasarannya hanya tukang gorengan atau gimana, Bu? Kalau untuk pemasaran kalau kayak gini tuh biasa dibutuhkan sama tukang gorengan sama tukang Kentucky tuh, Pak ya, ayam goreng tepung tuh loh ya. Ayam mereka fried chicken ya, kalau bilang fried chicken. Iya. Ayam goreng fried chicken. Itu biasanya memakai kertas seperti ini, Pak. Tapi yang gede kali Bapak gimana, Bu? Sama, yang gede dan kecil. Yang gede yang kecil pakai juga. Tapi biasanya mereka suka, kalau saya juga pernah beli produk-produk seperti itu, dia biasanya sudah punya bungkus khusus tuh, Bu. Itu biasanya yang franchise Pak. Tapi kalau yang biasa, yang kaki 5 yang biasa, mereka pakainya usaha perorangan. Iya, perorangan. Jadi mungkin mereka juga mau menghemat dari sisi biaya, mungkin dia pakai packaging seperti ini juga nih, sobat nih. Untuk ini yang ukuran kecil nih, biasanya fried chicken juga pakai dalam membungkus produknya, dengan catatan mungkin untuk lebih menghemat biaya dibanding mereka kalau misalkan memang dari sisi produk memang dia kadang-kadang sudah bisa bikin packagingnya sendiri. Tapi mungkin kalau untuk yang usaha perorangan banyak juga yang menggunakan bungkus-bungkus seperti ini, artinya untuk tujuan menghemat biaya operasional. Untuk itu saya juga mau tanya nih, Bu, untuk teknik pembuatan atau pembungkusan ada kriteria tertentu nggak? Apa mungkin
kalau ini kan kertas nih, kalau boleh saya bilang ini kertas recycle ya, habis pakai gitu, udah bekas pakai. Artinya apa? Kalau mungkin ada ciri khas khusus nggak? Apa yang ada bacaannya itu di dalam atau yang tidak ada tulisannya di luar? Jadi sehingga kelihatan lebih polos gitu. Ini kan kalau misalnya kita bikin kertas itu yang bersihnya itu taruhnya di dalam dan kita pastikan sudah bersih, udah disortis, yang kotor-kotor udah kita buang, Pak. Oh, berarti Jadi ini ada ini ya, apa supaya teknik higienitasnya iya, gimana gitu ya. iya. Jadi kalau misalnya biar apa tuh ya? Biar lebih bagusnya yang bersihnya itu ditaruh di dalam. Oh, Soalnya iya. kan ini tinta, Pak ya. Nanti kalau kena makanan takutnya Ada kita kan ada efek lah ya, ada pengaruh lah ya. Jadi lebih baik yang bersihnya yang untuk di dalam gitu, Pak. Terus saya mau tanya juga ini Bu, untuk teknik pemasaran ini Ibu punya kiat tersendiri nggak? Maksud saya tuh apa pakai teknik pemasaran seperti apa, atau Ibu langsung nawarkan ke user-user langganan Ibu, itu gimana Bu? Kalau awalnya sih saya menawarkan dari ibaratnya dari setiap kali saya jalan, saya ketemu tukang gorengan, saya tawarkan. Saya bawa nih dua ukuran, saya tawarkan, Pak, mau nawarin ini. Nah, kalau dulu menawarkan seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang sudah by phone, Pak. Jadi di mana mereka sudah membutuhkan, pasti telepon. Nah, kebetulan saya itu langganan ada di daerah Buaran. Misalnya daerah Buaran ada 5 orang. Nah, itu saya kirim di hari Rabu. Nah, nanti saya ada lagi di daerah Pulau Gadung. Pulau Gadung saya kirim di hari apa? Di hari Kamis atau hari Jumat. Oh iya. Itu ada berapa orang? Itu sekaligus, Pak. Oh, berarti udah ada jadwal-jadwal Iya, tertentu, Pak. Bu ya. Iya, Makanya mungkin Ibu juga bisa menentukan estimasi pembuatannya berapa banyak iya, gitu, Pak, sehingga soalnya di rumah tidak banyak stok yang tersisa gitu loh. Iya, Pak. Nih kiat juga nih untuk para netizen yang mau usaha ini, tekniknya sederhana sekali. Jadi mungkin kalau untuk sisi pemasaran itu tergantung keberanian kita aja. Nggak usah pakai teknik pemasaran yang sifatnya modern. Sekarang kan mungkin sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Artinya bisa melalui hubungan telepon atau mungkin online lah. Jadi kita bisa online juga lewat media sosial, itu kita bisa pasarkan produk-produk kita. Jadi bagi netizen yang mau mencoba usaha ini, mungkin tidak banyak hal-hal yang sifatnya sulit. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke? Nah, kita lanjut lagi dengan Ibu Dewi. Nanti masih banyak hal yang mau kita tanyakan. Oke? Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Dewi dari saya mungkin tentang penghasilan Bu Dewi ini dalam satu hari itu kira-kira kalau dikalkulasi dalam bentuk rupiah itu kisarannya berapa tuh Bu? Kalau penghasilan per hari itu kita nggak tentu ya, Pak ya. Mungkin saya bisa menghitungnya tuh penghasilan per 10 kilo, Pak. Oh, per 10 kilo itu kalau per 10 kilo itu misalnya kecil itu kan bisa jadi 19 sampai 20 ikat dalam 10 kilo. dalam 10 kilo. Nah, kalau 1 kilo satu ikatnya itu 8.000 berarti kan 160 ya. Nah, kalau yang gede bisa jadi 130. Itu kalau misalnya penghasilan itu tergantung dari kita kondisi badan, Pak. Oh iya, Mood iya. dan tidaknya dalam kita mengerjakan. Oh, berarti tergantung kitanya. Kalau misalkan satu hari bisa kekuatan fisik kita bisa memungkinkan gitu, itu bisa lebih dari 20 ikat atau 30 ikat gitu. Ini juga informasi bagus nih buat para netizen yang mau memulai usaha seperti Bu Dewi ini. Kalau kita kalkulasikan atau kita konversi dalam bentuk rupiah,
ini sangat lumayan, karena penjelasan Bu Dewi tadi, satu hari itu kisaran modalnya dalam rupiah untuk kertas yang kecil aja itu hanya dengan modal 35.000 itu sudah bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Artinya apa? Dalam 20 ikat dikali 8.000 untuk yang bungkusan yang kecil, itu kita bisa mendapat sekitar 125.000 dari satu jenis kantong yang kecil. Nah, sedangkan untuk yang besar dalam 10 kilo itu Bu Dewi bisa menghasilkan kira-kira 10 ikat. 10 ikat kalau misalkan yang besar itu harganya sekitar 15.000, itu dari modal 35.000 juga itu bisa menghasilkan 150.000. Ini prospek yang baik atau prospek yang bagus buat para pemula kalau memang mau usaha seperti ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, itu dengan modal yang tidak begitu banyak, cuma karena mungkin rutinitasnya itu kita sering lakukan, jadi kita bisa nguber nih penghasilan kita mau berapa duit kalau kita sudah lihai dalam hal dari teknik pengeleman, dari teknik pembuatan. Itu kalau misalkan kita sudah lihai, itu kita bisa estimasi satu hari mau berapa duit yang kita hasilkan. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan buat netizen semua untuk memulai usaha ini. Nah, untuk itu mungkin ada juga saran dari Bu Dewi yang mau disampaikan tentang kiat-kiat usaha yang beliau jalani. Silakan Bu. Buat teman-teman yang mau usaha seperti saya, nggak ada salahnya kok. Yang penting kita ada kemauan. Ya. Apapun usahanya, asal kita ada niat, pasti ada jalannya. Insya Allah ya. Iya. Itulah mungkin kiat yang disampaikan Bu Dewi untuk netizen kita semua. Salam juga buat Bapak Anto yang sudah pesannya sudah saya sampaikan kepada Bu Dewi tentang tutorial pembuatan bungkus gorengan ini dari awal hingga akhir, gitu ya. Buat teman-teman yang mau mencoba usaha seperti saya, nggak ada salahnya kok. Selain modalnya murah, prosesnya mudah, bahan baku mudah didapat. Yang penting kita semangat. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para sobat. Mudah-mudahan apa yang sudah saya kemukakan di video ini, yang Ibu Dewi juga beritahukan semuanya kepada netizen, bukan cuma sekedar tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan buat kita semua untuk memulai satu usaha, apapun jenis usahanya. Oh, kalau gitu, saya juga terima kasih kepada Bu Dewi. Makasih ya Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen. Nah, kayak gini nggak goyang, nggak kayak ini ya nggak goyang. Nggak goyang.